Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Angelita Sitorus dengan NIM C10222111048. Saya dari program studi agribisnis kelas PPAPK. Di video kali ini saya akan membahas tentang PowerPoint yang sudah saya buat dari makalah kelompok kami, kelompok 6, yaitu kearifan lokal masyarakat pesisir Lombok, Awik-Awik. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini saya ada pokok pembahasan, ada 7. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah nilai-nilai kebudayaan maritim, yang ketiga ada jenis-jenis norma yang berlaku, yang keempat sanksi yang berlaku, yang kelima kasus yang pernah terjadi, yang keenam status hukum awik-awik, dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan 2/3 wilayah terdiri dari wilayah perairan dan bentengan garis pantai. Nah, Indonesia itu juga negara kepulauan yang memiliki 18.306 pulau. Sebagian dari pulau-pulau tersebut ada pulau kecil yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan juga jasa lingkungan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi wilayah. Nah, eh, tapi dengan adanya sumber daya itu, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat dengan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang berakibatkan merusak alam yang ada. Nah, dengan adanya oknum tersebut, masyarakat setuju dengan adanya peraturan awik-awik. Nah, apa sih peraturan awik-awik itu? Awik-awik sendiri adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai kebudayaan maritim. Di dalam nilai-nilai kebudayaan maritim itu saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada definisi budaya maritim. Budaya maritim merujuk pada seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan juga kebiasaan yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan laut. Nah, nilai-nilai apa yang dimaksud itu? Nilai-nilai yang menjadi dasar hidup, interaksi, dan juga pandangan dunia terkait dengan kehidupan maritim. Nah, yang kedua ada aspek budaya maritim di masyarakat pesisir. Dalam aspek ini terdapat 3 aspek. Nah, yang pertama tradisi dan kepercayaan. Eh, ini kepercayaan masyarakat pesisir terhadap penjaga laut atau biasa disebut dengan dewa-dewi laut. Dengan adanya kepercayaan ini, masyarakat melakukan tradisi atau ritual upacara untuk menafsirkan kepercayaan mereka terhadap para penjaga laut atau dewa-dewi laut tersebut. Nah, aspek yang kedua adalah teknologi kemaritiman. Beragam teknologi yang digunakan dalam pembuatan kapal, cara penangkapan ikan, dan pengelolaan hasil laut. Aspek yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Pengetahuan yang spesifik yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di daerah pesisir, seperti navigasi, pengenalan iklim, dan juga keterampilan tradisional. Itu dia aspek dari budaya maritim di masyarakat pesisir. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu Pulau Lombok dan budaya kemaritiman. Nah, Pulau Lombok sendiri memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas maritim seperti perikanan dan juga pariwisata. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah Lombok itu mereka bergantung pada hasil laut dan juga pariwisata yang ada sebagai mata pencarian mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, Lombok adalah tempat wisata yang bagus dan menjadi destinasi liburan banyak orang, mulai dari orang-orang dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dengan adanya wisatawan-wisatawan yang datang, diharapkan masyarakat dapat menjaga pulau tersebut agar bisa berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.
Poin yang selanjutnya adalah awik-awik sebagai kearifan lokal di Lombok. Nah, awik-awik adalah sistem pengetahuan dan praktik maritim tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup aturan yang mengatur kehidupan masyarakat pesisir dan menjaga sumber daya laut dan lingkungan. Nah, awik-awik itu adalah peraturan yang sudah turun-temurun dibuat oleh masyarakat sekitar pesisir Lombok guna mengatur masyarakat dalam menjaga sumber daya laut yang ada dan juga lingkungan sekitar laut. Nah, untuk peran dan peran masyarakat sendiri dalam pembentukan awik-awik, mereka sangat berperan dalam pembentukan awik-awik karena mereka sudah bersepakat dengan kesepakatan yang ada. Dan poin yang terakhir adalah peran awik-awik dalam masyarakat Lombok. Nah, awik-awik ini sendiri berperan untuk menjaga ekosistem laut yang ada dan juga aturan untuk mengelola perikanan berkelanjutan di daerah pesisir Lombok. Nah, dengan adanya awik-awik ini juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Karena masyarakat sudah sepakat dengan adanya awik-awik untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Nah, begitu. Jadi mereka sudah sepakat dengan awik-awik ini sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang ketiga, itu jenis-jenis norma yang berlaku. Sebenarnya banyak ya norma-normanya. Nah, di sini saya ngambil ada 6 larangan-larangan yang berlaku di daerah pesisir Lombok ataupun di laut di Lombok ini. Nah, larangan yang pertama itu dilarang membuang sampah di laut. Kenapa? Karena kalau kita buang sampah di laut itu dapat merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang yang rusak karena sampah ataupun ikan-ikan yang bisa mati karena mungkin memakan sampah yang sudah banyak di laut. Larangan untuk membuang kotoran di pantai. Nah, ini sebenarnya sangat dilarang karena bisa mengganggu para masyarakat ataupun nelayan atau para wisatawan yang ada di daerah sekitaran pantai. Yang ketiga, larangan untuk menangkap lumba-lumba ini karena ikan lumba-lumba sendiri itu adalah ikan yang langka dan juga dilindungi. Dan selain itu, ada beberapa masyarakat juga yang mempercayai bahwa lumba-lumba adalah hewan yang baik karena dia akan menolong para nelayan jika terjadi sesuatu di tengah laut. Lumba-lumba ini akan membantu para nelayan yang ada di tengah laut. Larangan yang keempat adalah larangan keluar bagi anak-anak menjelang sholat maghrib atau pada saat ufuk barat mulai muncul. Nah, larangan ini sendiri eh, dibuat oleh masyarakat untuk anak-anak karena masyarakat mempercayai bahwa jika ada anak yang keluar pada saat sholat maghrib atau ufuk barat mulai muncul, anak-anak bisa disembunyikan oleh makhluk halus. Nah, mereka mempercayai hal mistis seperti itu, tapi anak tersebut akan dikembalikan pada saat yang tidak menentu. Yang kelima, ada penentuan waktu untuk berangkat melaut. Ini para masyarakat percaya dengan adanya penentuan waktu untuk berangkat melaut. Mereka biasanya mempercayai dengan adanya bulan. Jika bulan yang ada di langit kecil, maka sedikit pula ikan yang akan mereka dapat. Sedangkan sebaliknya, jika mereka melihat bulan besar, maka semakin banyak ikan yang akan mereka tangkap. Hal ini sudah dilakukan oleh para masyarakat secara turun-temurun dari zaman para leluhur mereka. Yang terakhir adalah larangan-larangan saat berada di tengah laut. Nah, larangan-larangan ini mungkin untuk para nelayan baru atau juga untuk anak-anak yang ikut ke tengah laut. Nah, larangannya itu berupa mungkin menjaga bicara, juga tidak untuk kencing di laut sembarangan. Kembali lagi ke pertama yaitu tidak membuang sampah ke laut. Nah, yang seperti itu larangan yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah laut. Nah, itu dia larangan-larangan yang
berlaku di masyarakat pesisir. Selanjutnya kita masuk ke sanksi yang diberikan. Nah, untuk sanksinya, semisal ada orang yang dengan sengaja menangkap ikan hias atau menangkap ikan lebih dari jumlah yang seharusnya, mereka akan dibawa ke daratan lalu disidang, dengan lembaga yang sudah ada. Nah, lembaganya itu diberi nama Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara atau biasa disingkat dengan LMNLU. Nah, jika terdakwanya ditangkap lalu dibawa ke darat, mereka akan disidang pada saat itu juga. Nah, lalu jika memang terdakwa terbukti bersalah, dia akan mendapatkan sanksi. Nah, yang pertama mungkin jika dia menangkap ikan hias, ikan tersebut akan dikembalikan ke alam, ke laut. Nah, kalau ikannya lebih, itu akan diberikan kepada pengurus dari lembaga LMNLU tersebut. Lalu kita masuk kasus yang pernah terjadi. Nah, untuk salah satu kasus di mana masyarakat atau para nelayan menerapkan hukum atau awik-awik untuk melindungi pohon-pohon di wilayahnya. Seperti misalnya ada satu orang yang sengaja memotong atau menebang pohon bakau, maka dia harus menanam 1.000 bibit pohon bakau untuk di daerah tersebut. Nah, mungkin untuk kasusnya mungkin kurang lebih seperti itu. Eh, Udah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu status hukum awik-awik. Nah, pada tahun 2000, tanggal 19 Maret, aturan adat atau awik-awik resmi menjadi aturan yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir di Lombok. Berdampingan dengan aturan formal, sebagai pelaksanaan dari awik-awik ini, dibentuklah sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari kelompok nelayan yang ada. Nah, status hukum awik-awik ini sudah masuk ke dalam aturan pemerintah daerah, karena setiap daerah di Lombok mempunyai hukum adat awik-awik untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola wilayah laut dan juga pesisir. Nah, kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah kearifan lokal awik-awik merupakan hukum adat yang dijadikan masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan pemanfaatan sumber daya laut dan juga pesisir. Nah, dalam kearifan lokal awik-awik terdapat konsep Trihita Karana yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Jadi, kearifan lokal awik-awik memiliki berbagai aturan, norma, dan juga larangan yang bertujuan untuk mengkonferensiasi dan melestarikan kawasan pesisir dan juga laut, agar aktivitas masyarakat yang mengganggu tidak berdampak langsung pada ekosistem perairan yang ada, dan juga masyarakat dapat menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan ekosistem tersebut dapat tetap seimbang dan berkelanjutan agar generasi-generasi berikutnya dapat merasakan eh, alam yang ada ini. Yang terakhir ada saran, bagi masyarakat diharapkan untuk dapat mematuhi aturan, norma, dan juga larangan yang ditetapkan. Karena regulasi yang diberikan merupakan pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan ekosistem laut agar dapat tetap seimbang. Pemerintah juga dapat diharapkan mampu serta berperan penting untuk menerapkan dan mempertahankan kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan pemanfaatan dan juga pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir ini. Baik, dengan berakhirnya saran ini, berakhir juga presentasi saya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembacaan atau yang lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.